Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyyul aziz. Saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada, doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilancarkan rezekinya, serta diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku semuanya, para guru-guru saya, para spiritualis Nusantara, dan juga kepada seluruh kiai-kiai pribumi, kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa semuanya yang sangat ikhlas di dalam berjuang, yang selalu membimbing masyarakatnya, yang selalu membimbing anak-anak kecil untuk bisa membaca Al-Quran, untuk bisa memahami agama yang sebenarnya. Salam santun saya kepada para guru-guru saya, kepada para kiai-kiai pribumi, kiai-kiai yang sangat luar biasa, kiai-kiai yang ikhlas, kiai-kiai yang tanpa dibayar pun selalu berjuang, selalu memperjuangkan warganya, memperjuangkan anak-anak, bahkan termasuk anak-anak yang sangat masih kecil, ya, belum bisa ngomong saja sudah diajari, ya, sudah dibimbing. Nah, itu tandanya betul-betul kiai yang ikhlas. Kalau kiai yang agak tidak ikhlas itu biasanya hanya pengennya yang sudah jadi seperti itu, ya. Ya. Tapi kalau kiai yang betul-betul ikhlas, walaupun anak kecil pun siap membimbing. Biasanya kan ada kiai yang kalau saya bilang kadang-kadang orang yang agak sombong gitu ya. Jadi pengennya sudah jadi, marwahnya jatuh nanti kalau saya ngajar anak-anak kecil kayak gitu. Ya. Nah, itu bagian daripada kiai-kiai yang sekiranya mungkin ilmunya belum sampai seperti itu. Kalau ilmunya sudah sampai, tentu saja tidak hanya orang tua yang diajari, namun anak kecil pun diajari, dan tidak ada kata-kata marwahnya jatuh, tidak ada, ya. Kehormatannya jatuh itu tidak ada. Ya, walaupun anak kecil yang diajari, bahkan tidak mengajar di pesantren pun, ya, ikhlas itu akan memancarkan, ya, sehingga memancarkan cahaya, sehingga tentu saja akan terlihat nyaman oleh orang-orang yang dekat kepada kiai tersebut, seperti itu. Saudaraku, pada video kali ini saya sedikit, ya, membahas tentang siapa sih Habib yang sebenarnya, seperti itu. Siapa Habib yang sebenarnya? Habib yang sebenarnya itu adalah orang yang mencintai dan dicintai. Itu Habib yang sebenarnya. Jika ada orang yang mengaku Habib tapi tidak mencintai dan tidak dicintai, hoax itu, bukan Habib. Ya. Lalu siapa Habib? Contoh Habib adalah Nabiullah Muhammad SAW, mencintai dan dicintai. Makanya kalau saya menyebut Habib itu bukan ke Ba'alawi, akan tetapi ke Rasulullah SAW. Ya Habibi, ya, Habibullah, kekasih Allah. Jadi Habib itu adalah orang yang mencintai dan dicintai.
Ada orang mengaku, "Hei, saya Habib," tapi tidak pernah mencintai, malah mengolok-olok orang. Sejelek apapun orang tersebut, tidak harus diolok-olok, tidak harus dibenci, namun dirangkul bagaimana orang yang jelek ini akan bisa rubah menjadi orang baik. Itu Habib. Dan itu perjuangannya. Kalau hanya mencari yang baik, yang jelek disingkirkan, semua orang bisa, saudaraku. Jadi kalau ada kata-kata dakwah, ya ini dakwah yang sesungguhnya, ya orang-orang yang tidak baik didakwai agar menjadi baik. Diajak untuk berbuat kebaikan. Lah, ngeyel disuruh berbuat baik, ngeyel kok. Berarti masih ada jalan yang kurang atau metode yang kurang untuk mendekatkan atau mendekati orang-orang tersebut, saudaraku. Dakwah kok mencari orang yang sudah baik, dakwah apa itu namanya? Kalau sesama orang yang sudah baik, sesama orang yang sudah pinter, itu namanya mutola'ah saja ya, mengulang atau membaca ulang pelajaran yang sudah pernah dipelajari. Atau kalau di pesantren namanya takror, mengulang ya. Mengulang pelajaran. Tadi dipelajari, nah nanti takror, diulang lagi pelajaran yang tadi. Atau mutola'ah, membaca-baca, melihat kembali ya, materi-materi yang sudah pernah dipelajari. Ya. Jadi kalau dakwah itu ya tentu saja mengajak orang yang masih berbuat mungkar menjadi berbuat baik. Ayo kembali ke jalan Allah. Dan tidak harus dengan cara tuding-tuding, tidak harus dengan cara woi, tidak harus dengan cara kekerasan. Dan tidak usah mengkait-kaitkan bahwa dulu di zaman sahabat ada juga sahabat yang keras. Lihat dong, suasananya sudah beda, zamannya sudah beda, modelnya sudah beda, seperti itu. Konteksnya jelas berbeda, saudaraku. Jadi tidak usah bergaya atau bertopengkan. Tidak apa-apa saya cara dakwahnya keras seperti ini, karena sahabat saja ada yang modelnya keras seperti itu. Konteksnya beda, saudaraku. Ya. Jadi nggak usah bertopengkan nama sahabat. Nah itulah Habib. Ya, Habib yang sebenarnya adalah orang yang mencintai dan dicintai. Itu saudaraku ya. Terus siapa yang kalau yang Habib-Habib Ba'alawi itu adalah orang yang merasa dan mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Benar dan tidaknya wallahu a'lam, akan tetapi kalau menurut kajian dari Kiai Imaduddin yang dikatakan tesis Dajjal, yang dikatakan Kiai Dajjal dan lain sebagainya, namun kebenaran banyak sekali yang ada di dalam kajiannya Kiai Haji Imaduddin. Menurut saya luar biasa Kiai Haji Imaduddin ya. Saya tidak kenal dengan beliau, saya tidak dukung sana dukung sini, tapi menurut saya yang pas ya kajiannya Imaduddin. Nah kalau saya karena sepakat dengan kajiannya Kiai Imaduddin lalu dikatakan ini mukimat, terus apa ya namanya ya, gerombolan Imad dan lain sebagainya. Pokoknya silahkan saudaraku ya. Nah, ya karena mungkin mengambil dari kata-kata ketika orang yang mencintai Habib itu dikatakan muhibin, kemudian karena sekarang banyak yang ngawur, yang tadinya kata muhibin jadi mukibin. Nah itu menurut saya sih sudah pas ya. Jadi muhibin itu tentu saja untuk para pecinta Habib yang sesungguhnya gitu loh, itu muhibin ya. Atau para pecinta kiai yang memang kiai yang tidak nyeleneh, itu muhibin. Tapi kalau
untuk Habib yang nyeleneh ataupun kiai yang nyeleneh ataupun mukibinya yang nyeleneh, yaitu jadi namanya mukibin. Nah, tapi kemudian si mukibin ini menyampaikan orang-orang yang sepakat dengan kajian daripada Kiai Imaduddin dikatakan mukimat al-kaburi katanya. Padahal yang kabur-kabur itu siapa coba? Jadi kalau dari kalangan Habib itu kok sering memutarbalikkan fakta seperti itu. Yang kabur-kabur dari sana ya yang dikatakan al-kaburi Kiai Imad. Ya, silahkan dicek saja saudaraku. Dia kan kalau mukibin itu biasanya kadang-kadang karena kebanyakan itu ya hanya mendengar berita seperti itu, seperti saya mukimat yang mendengar berita seperti itu ya. Tapi intinya saudaraku, intinya itu semuanya kalau sekarang itu hanya sudah nggak jelas untuk problemnya. Jadi problemnya sekarang sudah saling menjatuhkan, saling menjelekkan, bukan mencari siapa yang benar dan sebetulnya yang hak yang mana, yang benar yang mana, sudah tidak ke arah itu. Sekarang sudah bodoh amat gitu loh. Ini yang sudah menjadi tanda memang zaman ini zaman akhir yang sudah mulai memuncak. Jadi sudah sekarang adanya mukimat dan mukibin kayak gitu. Ya saudaraku ya. Intinya gini saudaraku. Jadi takutnya nanti terlalu melebar, terlalu apa namanya ya menjatuhkan orang lain. Intinya siapa sih Habib yang sebenarnya? Habib yang sebenarnya adalah orang yang mencintai dan dicintai, itu saja. Semuanya bisa jadi Habib, bisa. Ya. Habib model apa? Habib secara bahasa, kayak gitu saja. Mencintai dan dicintai. Bukan Habib keturunan Rasulullah. Kalau Habib keturunan Rasulullah itu ya tentu saja ya kalau yang nyambung ya, kalau yang apa namanya nasabnya nyambung itu berarti ya mau itu Habib mau dipanggil Sayyid ya pokoknya itu dzuriyah kayak gitu. Tapi kalau Habib tapi bukan keturunan Rasul bolehkah? Boleh, asal dia mencintai dan dicintai secara bahasa. Ini Habib secara bahasa seperti itu ya saudaraku ya. Nah, jadi ini untuk biar kita semuanya ini tidak terlalu kesana-sana lah ya. Kalau sudah pembahasan nasab yaitu dari kajian Kiai Imaduddin kan belum terbantahkan. Jadi kalau memang dari kalangan Habib atau kalangan muhibin yang tetap belum sepakat ya silakan dipatahkan saja itu kajiannya Kiai Imaduddin dengan rasional dan betul-betul ada yang dalil ataupun kitab ataupun apalah jenisnya yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak hanya apa namanya framing saja, tidak seperti itu. Jangan nanya, oh kan buktinya ini itu. Enggak, udah bacakan saja dan ini nanti kita lihat taunya, lihat siapa perawinya kalau ada hadis seperti itu. Atau kalau menggunakan ayat juga, ayat itu nanti dilihat asbabun nuzulnya itu bagaimana seperti itu. Pokoknya intinya patahkan saja kalau memang tidak sepakat dengan kajian Kiai Imaduddin seperti itu. Ya ngapain melebar-lebar ini itu ya kan. Sementara ini saya masih sepakat dengan kajiannya Imaduddin. Ya jadi mau dikatakan mukimat silahkan seperti itu ya saudaraku. Ya. Sebelumnya saya masih sepakat dengan kajiannya Kiai Imaduddin. Sudah dikasih dalil dari manapun, saya kira kalau dibandingkan ternyata tetap masih lebih kuat atau lebih intinya ya kualitasnya masih kuat Kiai Imaduddin. Dalilnya seperti itu. Keterangannya saya masih lebih ke arah kebenarannya ada di keterangannya Kiai Haji Imaduddin seperti itu saja.
Ya, kalau seperti itu bantahkan dengan anu aja, dengan dalil yang lebih jos lagi, jangan langsung benci dan wah bajingan lo, wah awas lo, ngapain awas lo. Nggak ada orang yang kuat, nggak ada orang yang sakti. Yang sakti itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu saudaraku. Terima kasih untuk saudaraku yang sudah nonton. Seperti biasa karena saya selain ya intinya kecil-kecilan pejuang lah seperti itu ya. Selain daripada itu saya YouTuber, jadi tentu saja akan selalu membuat konten seperti itu. Ya, mau dikatakan hubutunya silahkan, tidak pun silahkan. Pokoknya saya berjalan dengan hati saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.